warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Iil Nur Hasanah. Kali ini ada di Lentera Kolbu ya. Apa kabar kawan VS semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini sudah hadir di studio ada Ibu Inaya. Ya, beliau adalah salah satu guru mata pelajaran Agama Islam di SMA Negeri 1 Mojosari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu Inaya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Baik kawan VS ya. Diskusi kita kali ini adalah akan membahas masalah bahaya ghibah ya. Ghibah itu ternyata berbahaya ya Bu ya. Oh, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ingin tahu bagaimana bahayanya ghibah? Namun sebelumnya kami mohon kawan VS semuanya dimanapun berada, mohon berkenan untuk like, subscribe, dan mungkin share dari diskusi kita kali ini. Ya. Baik Bu Inaya ya, tadi kita akan ngomong tentang bahayanya ghibah ya. Betapa bahayanya ghibah itu seperti apa. Namun sebelumnya kita juga ingin tahu sebenarnya ghibah sendiri itu apa Bu Inaya. Monggo Bu Inaya dijelaskan dulu. Terima kasih. Kawan VOS dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Izzah, ya, salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Mojosari. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama untuk memahami apa itu ghibah dan bahayanya ghibah itu seperti apa gitu. Seperti apa ya? Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, bahwa yang disebut dengan ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Iya, artinya apa itu Ibu Inaya ya? Artinya ghibah itu adalah membicarakan orang lain yang apabila orang lain tersebut mendengarnya, dia akan tidak suka dengan itu, begitu. Jadi kita membicarakan kejelekan orang lain dan ketika orang lain tersebut mendengar akan bersakit gitu ya Bu Inaya. Seperti itu. Jadi yang dibicarakan bisa jadi adalah dari segi fisiknya, gendut atau kurus atau apapun, body shaming begitu ya. Atau dari akhlaknya, perilakunya yang tidak baik kemudian kita bicarakan dengan orang lain, dia tidak suka dengan itu, atau dari keluarganya atau apapun yang kalau kita bicarakan tentang orang itu dia tidak akan suka dengan itu. Maka sudah termasuk ghibah itu semuanya gitu. Kan mungkin kawan VS semuanya juga nggak suka kalau kejelekannya atau mungkin aibnya dibicarakan oleh orang lain. Tidak ada yang suka orang itu ya. Baik kawan VS ya yang sudah bergabung dengan VOS TV yang mengikuti diskusi kami, nanti silahkan mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita diskusikan bersama. Silakan di 081333624873. Saya ulang sekali lagi, silakan di 0813324873. Iya. Lanjut Bu Inaya ya tentang bahayanya ghibah. Bahayanya tadi ghibah sudah dijelaskan bahwa membicarakan kejelekan orang lain tentang semuanya, pokoknya kejelekan orang lain yang membuat orang lain itu sakit hati maupun tidak suka, itu termasuk kategori ghibah. Kategori ghibah. Sekarang bahayanya apa ini? Bahayanya apa? Biar kita nanti sama-sama tahu kalau itu berbahaya dan kita bisa menghindarinya. Jadi bahaya ghibah itu luar biasa. Karena ini dosa yang luar biasa juga. Artinya kalau dosa yang terlihat, kemaksiatannya bentuknya terlihat, sebagai contoh kalau ada segerombolan orang minum minuman keras begitu ya. Itu ada yang namanya penggerbekan oleh Satpol PP atau polisi begitu. Nah, kalau ada segerombolan orang yang lagi berghibah, itu tidak ada penggerbekan gitu. Itu mungkin emang sering tanpa kita sadari sering kita lakukan ya. Sering dilakukan. Mohon maaf ini mungkin kita ya Bu Inaya, kaum hawa, kaum perempuan ini ya, tanpa kita sadari duduk bareng ya, tambah 2, 3 atau 4, 5 orang langsung deh lihat sesuatu, mulut kita, lisan kita tanpa kita sadar langsung ngomongin ya. Tidak sadar langsung membicarakan orang lain. Nggak ada yang menggerebek kita. Tidak ada penggerebekan untuk bahaya ya. Padahal termasuk dosa besar. Bahaya. Andai kan ada Pak Polisi atau mungkin petugas kayak Satpol PP yang sering melakukan penggerebekan untuk khusus orang ghibah, mungkin
seru ya, Seru. tidak akan ada lagi yang namanya ghibah. Jadi ghibah itu dosa yang lancar jaya, begitu, Bu. Lancar jaya seperti bis saja. Tidak ada penggerbekan, jadi dia lancar saja di mana-mana orang berdosa karena ghibah gitu. Duduk bahaya itu ya, Bu ya. Iya. Gerumbul langsung ngomong gitu ya tanpa kita jadi sadari. tidak ada stop, tidak ada penggerbekan, dia lancar jaya begitu. Padahal Dan bahaya. itu bahaya, itu Iya, bahaya. iya. Dan dilarang oleh agama membicarakan orang lain itu disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis juga. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaghtab ba'dukum ba'da, kata Allah, dan janganlah kamu membicarakan aib orang lain, janganlah kamu berghibah antara satu dengan yang lain. Iya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Iya, artinya apa itu? Artinya, iya. apakah kamu suka memakan daging saudaramu yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik begitu. Iya. Jadi dari ayat ini sudah jelas dilarang oleh Allah untuk melakukan ghibah itu. Tidak boleh membicarakan aib orang lain yang diberikan perumpamaan seperti makan bangkai saudara iya, itu, kita, seperti itu. salah satu bahaya dari ghibah ya. Ya. Mendengar soal bangkai tadi, Bu, kita mencium baunya saja itu sudah Jijik ya, apalagi kita memakannya. Apalagi memakannya. Na'udzubillahi Ya. Nah, baik Bu Inayah, ini alhamdulillah ya ada yang sudah masuk di WhatsApp VOS ya. Ada pertanyaan ini dari saudari Milah ya. Tentang pertanyaannya, bagaimana hukumnya menghibah dalam hati? Ya, pertanyaannya seru sekali ini Bu ya. Ya. Mungkin saya juga pernah Hibah ini Bu. dalam hati. Mungkin gini Bu Inayah, mungkin ya ketika saya duduk begini, ada yang lewat gitu pakai baju yang rumbai-rumbai gitu, dalam hati, ya Allah bajunya kok ya kayak gitu, itu sudah termasuk ghibah apa enggak Bu Inayah? Kalau ghibah itu membicarakan orang lain gitu ya, yang kalau dia mendengarnya dia akan tidak suka begitu. Jadi kalau masih di dalam hati dan belum terucap, keluar melalui kata-kata, belum terucap, itu insya Allah bukan termasuk ghibah gitu ya. Masih dalam hati, masih dalam bisa hati, nahan gitu ya. Masih ditahan, belum keluar, belum dibicarakan dengan orang lain, maka tidak termasuk ghibah. Masih belum termasuk ghibah. Belum termasuk ghibah. Iya, insya Allah ini jawaban dari Bu Inayah sudah sangat jelas ya. Jadi kalau kita menghibah atau ngomongin batin gitu, kejelekan orang lain masih belum termasuk ghibah. Belum termasuk ghibah. Gitu. Ini lanjut Bu Inayah, ini yang kedua ya. Ya, pertanyaan dari Bella. Ya, tadi Mila, sekarang Bella. Tadi Mila, sekarang Bella. Apa yang harus kita lakukan apabila sudah terlanjur masuk ke dalam kelompok ghibah? Iya, pertanyaannya jadi, bagus sekali. Tanpa kita sadari, tanpa kita niati untuk membicarakan kejelekan orang lain ya, kita mungkin awalnya ngomong-ngomong ringan, ternyata mengarah pada juga mengarah ke sana begitu. Ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur untuk berghibah tentang seseorang gitu, maka seketika itu, ketika ingat bahwa ini ghibah dilarang oleh agama, ini ghibah dilarang oleh Allah, maka harus bersegera untuk bertaubat, istighfar gitu. Istighfar ya, baik lisan maupun dalam hati juga. Kapan dia ingat kalau itu salah, harus segera untuk mengakhiri, kemudian menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi, bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan. Karena dipanggil oleh Allah. Kalau kita termasuk orang yang beriman, itu harus memenuhi panggilan itu. Jadi yang tadi itu Quran surah Al-Hujurat ayat 12, itu kan awalnya dipanggil itu, ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Wahai orang yang beriman, tidak boleh berghibah gitu. Nah, berbeda antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Kalau kita termasuk orang yang beriman, maka kita harus menyambut panggilan itu. Tidak boleh berghibah. Maka harus dihindari. Bagaimana caranya menghindari ghibah? Itu kalau
Itu nyambung pertanyaan yang ketiga ini Bu Inaya ya. Oh iya, iya, nyambung ini pertanyaan datangnya ketiga. dari Iklil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Bagaimana Bu wabarakatuh. tips berhindar atau menjauh dari yang namanya ghibah? Iya, ini Oke. jawab yang mau Tips disampaikan ya. Bu. Menanyakan Inaya tadi ya. tipsnya bagaimana agar kita terhindar Terhindar dari bahayanya dari ghibah. bahaya ghibah itu. Jadi yang pertama-tama ketika kalau kita mau menghindari ghibah itu ingat, sadari bahwa ghibah itu dilarang. Begitu iya. yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita menasehati, maka harus dinasehatkan bahwa ini dilarang, harus Menyampaikan kepada kita, teman-teman kita yang ya. sedang membicarakan orang lain itu bahwa ghibah itu dilarang. Maka tidak usah membicarakan orang lain gitu. Kata Nabi, la yu'minu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iya, Begitu. lagi-lagi ini artinya apa Bu Inaya? Kalau kita termasuk orang yang beriman Iya. kepada Allah dan hari akhir, maka harus selalu bertutur kata yang baik begitu. Kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, lebih baik diam gitu. Jadi membicarakan orang lain itu termasuk tutur kata yang tidak baik. Gak usah dilanjutkan gitu. Jadi kalau kita bisa memberikan nasihat kepada teman kita untuk tidak menggosip ya, untuk tidak membicarakan orang lain, maka ya harus kita sampaikan begitu. Kalau ternyata kita tidak bisa untuk memberikan nasihat, ya kita menghindar dari grup tersebut begitu. Karena kalau kita diam saja, ikut mendengarkan gosip tersebut, Gimana itu Bu? Tadi ikut kita tidak ikut berbicara, tidak tapi ikut kita ada di berbicara, dalamnya. tapi ada di dalamnya, Gimana? ikut mendengarkan, Iya, apa berarti kita kita juga dosa bagian, juga? iya, bagian dari itu berarti gitu. Kan gimana ya Bu? Ya? Membiarkan kemungkaran terjadi itu namanya. Kalau ya. misalnya kita nggak berani, kita nggak bisa bersikap untuk menghentikan pembicaraan atau diskusi ghibah itu tadi gimana? Nah, Apakah kita harus keluar dari rombongan apa? ya, Diskusi seperti itu. kumpul ghibah itu Jadi gimana? sebenarnya ada 3 cara untuk merubah ada 3 kemungkaran cara ya. itu ya. Alhamdulillah ini. Kata Nabi, "Marra'a minkum mungkaron", barang siapa satu di antara kamu melihat kemungkaran, termasuk ghibah tadi juga Melihat kemungkaran berarti ya. Iya. Maka yang pertama dilakukan falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangannya, Rubah dengan dengan kekuasaannya gitu. Kalau tidak bisa, fa illam yastati' fa bilisanihi. Dengan lesan, dinasehati, diingatkan begitu ya. Sudah stop kita akhiri ghibah kita hari ini gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa merubah kemungkaran itu dengan lesan, Ya. maka yang terakhir caranya adalah ini? fabiqalbihi, dengan dalam hati. Artinya kita doakan mereka. Semoga Iya. diberikan petunjuk oleh Allah bahwa Amin. yang mereka lakukan adalah salah begitu. Jadi ini cara yang paling lemah ya. Cara yang ketiga, Selemah-lemahnya iman itu. selemah-lemahnya iman itu merubah kemungkaran dengan biqalbihi tadi. Ya, dalam Dengan hati. mendoakan tadi. Iya. Jadi kita menghindar aja dari grup itu berarti. Begitu. Biar kita tidak Alhamdulillah termasuk ya. di dalamnya. Terima kasih Bu Inaya ya, penjelasannya tentang bahaya ghibah tadi. Insya Allah sudah sangat bisa Ini kita belum pahami Bu, ya. Bu Nurul, bahaya ghibahnya Ada belum lagi ini. Iya, belum apalagi disampaikan. Iya. Tadi kan larangan ya. Iya, iya. Larangan untuk ghibah gitu. Iya. Orang yang beriman dilarang ghibah gitu Iya. ya. Karena Jadi bahayanya itu ada di dunia juga ada di akhirat nanti begitu. yang di dunia Yang dan di akhirat. dunia dan di akhirat. Jadi kalau di dunia itu seperti ini, orang yang ghibah itu nanti di dunia dia akan merasa tidak tenang gitu. Artinya dia itu Resah gitu Bu. ya menumbuhkan kebencian. Hmm. Jadi di dunia dia akan menumbuhkan kebencian, kemudian merusak persahabatan, apa namanya? Silaturahminya bisa terputus. Silaturahimnya bisa terputus, kemudian merusak kepercayaan juga. Orang tidak akan mudah percaya sama dia kalau bercerita Itu sesuatu, bahaya minta di nasihat nanti dunia. diceritakan sama orang gitu ya. Iya. Jadi dia apa namanya? Bisa menumbuhkan kebencian, bisa merusak persahabatan, merusak persaudaraan, merusak kepercayaan Itu juga di dunia begitu. ya Bu. Di Inaya. dunia. Iya. Sedangkan di akhirat Sedangkan di akhiratnya itu habis apa namanya pahala kita karena pindah ke orang yang digibah jadi tadi. amal-amal kebaikan kita Amal itu kebaikannya habis pindah gitu. Kata Nabi, langsung ditransfer ke yang kita gibahin. ditransfer seperti itu. Pindah pahalanya. Jadi
yang digibah ketambahan pahala karena dibicarakan oleh orang lain. Kalau gitu ya daripada membicarakan. Ya, sedangkan orang yang hibah tadi menjadi al-muflis kata Nabi, orang yang rugi, orang yang bangkrut di akhirat nanti, karena pahalanya habis dia, pindah ke yang dihibahi tadi. Dibicarakan tadi. Jadi kalau kita dibicarakan oleh orang lain, pahala kita bertambah otomatis gitu, karena diambil dari pahalanya orang dapat tadi. transferan itu tadi. Iya. Kalau seandainya kebaikan dia, pahala dari kebaikan dia habis untuk dikasih ke yang digibah tadi, maka ganti dosanya orang yang digibah itu yang dipindah ke dia, gitu. Ya Allah, makanya termasuk orang yang muflis tadi, bangkrut di akhirat, gitu. Orang yang rugi ya. Ya bahaya itu kan, nanti nggak punya amal baik dia, habis dipindah ke orang gitu. Ada lagi bahayanya Bu Inaya. Ya makanya itu. Ini ada sebuah kisah ini. Iya, gimana ini kisahnya? Pada zamannya Bani Umayyah itu ada seorang ulama bernama Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri itu dapat laporan bahwa dia sedang digibah oleh orang lain begitu. Kemudian dia mengirimkan sekotak korma kepada orang yang menggibah tadi. Dengan tulisan ada memo di atasnya. Terima gitu ya. Kasih, gitu. Ada memo, saya mendengar kabar bahwa Anda menghadiahkan pahala Anda kepada saya, gitu. Allah. Jadi saya ingin membalas budi istilahnya, dikasih kurma. Tapi mohon maaf ini nggak setimpal, gitu katanya, dikirimkan. Artinya kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, jangan dibalas dengan keburukan juga. Artinya sama kita nanti. Jadi nggak usah dibalas dengan keburukan, tapi berikan kebaikan. Amin. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Itu biasa. Ada keburukan, dibalas dengan harus dibalas dengan kebaikan, begitu. Yang luar biasa, seperti itu. Semoga kita semuanya terhindar dari ghibah. Amin. Baik Bu Inaya ya, dari yang sudah dijelaskan atau kita diskusikan bersama tadi, mulai dari pengertian ghibah termasuk bagaimana bahayanya ghibah di dunia dan di akhirat, insya Allah ini bisa membawa manfaat buat kita semuanya, buat saya sendiri khususnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya Allah Subhanahu wa taala, umat yang beriman, terpanggil untuk menghindari yang namanya ghibah ini. Ya. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada pesan dari Bu Inaya buat kawan VS semuanya. Monggo silahkan. Ini sebenarnya pesan yang pertama adalah untuk diri saya pribadi dan juga untuk kawan-kawan VOS dimanapun berada, bahwa satu mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bersaudara. Maka sudah seharusnya kita saling mengingatkan, saling menasehati dalam kebaikan dan takwa, seperti itu. Semaksimal mungkin kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, begitu. Jadi saling mengingatkan aja biar kita semuanya bisa berkumpul kembali di surganya Allah, begitu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Bu Inaya. Sama-sama. Dan buat kawan VS TV semuanya, demikian program Lentera Kolbu. Insya Allah akan kita diskusikan dalam tema yang lainnya. Kali ini saya Ilnur Hasanah mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.